Jawa Broadcast. Shalom, berjumpa lagi dengan saya di channel Klavos Sukacita. Di saat ini saya sementara berada pada pelabuhan Kelalin, Kabupaten Sorong. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh saudara yang ada di channel Klavos Sukacita. Tetapi dengan kesadaran penuh, mari kita menyadari diri bahwa kita memerlukan Tuhan dan kita butuh Roh Kudus untuk memimpin kita mengartikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada Tuhan Allah karena begitu besar kasih Allah kepada kami lewat Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup kami di awal tahun 2021. Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Dan karena itu biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Roh Kudus Engkau berikan di dalam hati kami, baik hamba-Mu, baik seluruh sahabat Klavos Sukacita dimanapun mereka berada. Agar kami memaknai dengan sungguh maksud Tuhan di dalam firman Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur 63 ayatnya yang keempat yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kerinduan kepada Allah. Ayatnya yang keempat berbunyi, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dalam Mazmur 63 ayatnya yang keempat, ini merupakan sebuah kerinduan seorang Daud. Kita memahami dan kita tahu sungguh bahwa Daud adalah seorang raja. Dan dalam perjalanan kehidupan Daud, pada pasal ini Daud betul-betul menyatakan bahwa dia sangat merindukan Allah yang adalah Tuhan yang dia percaya menghidupi dan menjadi jaminan di dalam hidup seorang Daud. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus berkati, di saat ini disadari dengan sungguh bahwa ketika Daud memberikan sebuah komitmen diri bahwa betul-betul dia merindukan Allahnya, sehingga dia boleh pergi dan menyatakan itu di tengah-tengah gurun Yehuda. Pertanyaannya adalah kenapa seorang Daud harus pergi ke gurun Yehuda sementara pada saat itu dia adalah seorang raja? Kenapa dia tidak menyatakan kerinduan dia kepada Allahnya di tengah-tengah istananya yang megah? Kenapa dia tidak harus menyatakan kerinduannya kepada Allah dikelilingi oleh para pengawalnya, dikelilingi oleh harta kekayaannya? Tetapi justru Daud datang dan pergi ke padang gurun sebagai bentuk kerinduan dia kepada Allah. Kebenaran firman Tuhan ini mencatat bahwa sesungguhnya bagi seorang Daud, kerinduan Daud kepada Allah itu tidak bisa dihitung dan dipandang secara materialistis. Apapun keadaan dia sebagai seorang raja, apapun kekayaan dan kemewahan yang dia miliki, tentunya tidak bisa membatasi apa yang dibilang dengan kerinduan dia kepada Allah. Sehingga di dalam catatan Alkitab, kerinduan Daud ini dikomunikasikan dengan seekor rusa yang betul-betul merindukan mata air.
Sahabat Klavos Sukacita yang diberkati, tentunya kita menyadari dengan sungguh bahwa ketika seekor rusa itu mengalami kehausan di tengah-tengah padang gurun, tentunya dia harus mencari mata air. Dan apapun halangannya, apapun tantangannya, seekor rusa pasti akan berupaya untuk tetap mendapatkan mata air. Dan menurut Daud, kerinduan dia terhadap Allah itu tidak bisa dibatasi dalam bentuk apapun. Sahabat Klavos yang diberkati, kebenaran firman Tuhan ini menggambarkan bahwa Daud berusaha untuk mengkomunikasikan itu bagi umat pada saat itu dan juga bagi saya dan seluruh sahabat Klavos, bahwa sesungguhnya kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak bisa dibatasi karena kita dengan kekayaan kita, dengan kemewahan kita, bahkan jabatan kita. Karena pada saat itu Daud, dia memiliki jabatan sebagai seorang raja, tetapi bagi dia jabatan dia bukan merupakan sebuah jaminan utama bahwa dia betul-betul bisa datang ke hadapan Tuhan, tetapi bagi dia segala sesuatu yang dia punya itu karena Tuhan. Baik jabatan dia sebagai seorang raja, baik harta kekayaan yang dia peroleh, bahkan seluruh hal yang dia peroleh dengan seluruh binatang-binatang, bahkan peternak-peternak yang dia punya, itu adalah milik dari Allah yang dipercayakan kepadanya. Pertanyaannya, apakah saya dan seluruh sahabat Klavos Sukacita menyadari dengan sungguh bahwa apa yang kita miliki, uang, jabatan, bahkan seluruh yang dibilang dengan kesuksesan adalah bagian dari anugerah Allah kepada kita? Apakah dengan sungguh kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, baik barang, baik harta kekayaan, baik dengan orang-orang dan keberhasilan orang-orang yang kita kasihi, itu adalah mutlak pemberian Allah? Ataukah justru kita bermegah di balik itu bahwa anak saya sukses karena saya bisa melakukan banyak hal karena saya punya banyak uang. Saya bisa melakukan banyak hal karena saya memiliki jabatan dan semua orang pun harus menghormati saya karena saya memiliki seorang jabatan. Menurut saya, kebenaran firman Tuhan mengkomunikasikan kepada kita secara bersama bahwa kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan harus dikomunikasikan secara baik dengan Allah. Karena kerinduan itu tidak bisa kita komunikasikan lewat keberhasilan kita, lewat uang yang kita punya, lewat jabatan yang kita punya, lewat kewenangan yang kita punya. Dan kita percaya bahwa itu adalah bentuk di mana kita menghargai apa yang merupakan kepercayaan Tuhan. Tidak sebatas itu saja. Tetapi yang dilakukan Daud adalah contoh bagi kita. Kalau Daud menyadari bahwa apa yang dia punya adalah pemberian dari Allah, sehingga dia datang ke padang gurun dan kemudian dia mengingat kembali betapa kasih Allah yang begitu besar yang membuat sehingga dia menyadari dengan sungguh bahwa seluruh nenek moyangnya itu dipelihara dan dijaga Tuhan baik sampai kepada keturunan Daud. Dan itu juga harus dilakukan kepada kita. Perenungan di dalam diri kita, menyiapkan waktu kita sama seperti Daud, meninggalkan seluruh jabatan, meninggalkan kewenangan dan kemewahannya, datang dan memberikan waktu kepada Tuhan. Merenung dan kemudian membangun hubungan komunikasi dengan Allah. Apakah kita juga menyadari dalam kesuksesan kita, dalam jabatan kita, dalam keuangan kita yang semakin kita berpikir bahwa kita adalah orang yang kaya, kita menyadari diri dan kita memposisikan diri untuk datang ke Tuhan dan bilang, "Thank you for Lord." Pengucapan dan kerinduan yang dikomunikasikan Daud bukan sekedaran lip service, tetapi merupakan sebuah kerinduan yang datang dari hati yang tulus. Bukan kerinduan yang hanya dibicarakan dari bibir, tetapi justru dikomunikasikan karena dari hati yang tulus. Daud memberikan contoh dan inspirasi kepada kita secara bersama, bahwa harus datang dari dalam diri kita, dan kemudian kita mengkomunikasikan itu dengan memberikan tempat kepada Allah. Dengan memberikan waktu, bahwa kita mampu berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, lewat ibadah, secara pribadi, bukan hanya secara persekutuan. Dan karena itu, mari kita datang mengaplikasikan kerinduan kepada Tuhan. Bukan saja dengan jam-jam doa kita, secara kekeluargaan, secara persekutuan gereja, tetapi membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, merenungkan perjalanan hidup kita, betapa besar agenda Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Dan kita mampu untuk mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Mari kita datang dan kita membuka diri di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita jalani di dalam diri kita, kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita.
Amin. Mari kita berdoa. Kepada Allah saja kami bersyukur karena Allah begitu baik dalam hari-hari hidup kami. Kami minta roh Tuhan diberikan kepada kami, sahabat Klavos Sukacita, agar firman yang kami dengarkan pada saat ini menjadi roh di dalam diri kami dan kami mampu untuk melakukan di dalam hari-hari hidup kami. Kami menyadari apa yang kami punya pada saat ini semua adalah kemurahan dan pemberian Tuhan. Dan karena itu ajarkan kepada kami ungkapan syukur yang kami beri kepada Tuhan, tetapi juga kami menyadari dengan sungguh untuk tetap cari Tuhan, bukan di dalam kemewahan, bukan karena kami memiliki jabatan yang tinggi, bukan karena kami berkelimpahan keuangan lalu kami meninggalkan Tuhan, tetapi justru di dalam segala hal yang bersukacita kami mau datang di hadapan Tuhan. Berkati seluruh hamba Tuhan yang ada di channel Klavos Sukacita dan seluruh kru yang bertanggung jawab di dalam tanggung jawab pengambilan gambar. Kami percaya tangan Tuhan memberkati mereka. Hanya kepada Allah kami berdoa dan kami percaya Tuhan hidup bersama kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.